Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, seperti nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Dan yang kedua, tidak lupa kita haturkan salawat serta salam kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Dr. Andes Jundah MA selaku dosen ilmu dakwah, juga teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Gina Rahmani, saya dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 3C, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai pentingnya menuntut ilmu. Jamaah rahimakumullah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya ada salah satu amalan yang mana hal itu wajib untuk dilakukan, namun mulai sekarang sudah banyak ditinggalkan. Amalan itu adalah amalan untuk menuntut ilmu agama, yang mana telah kita ketahui bersama, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim dan juga muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun orang yang telah dewasa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Yang artinya adalah menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan juga muslimat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kewajiban menuntut ilmu ini tidaklah dibatasi oleh faktor usia. Bagi setiap orang, mau dia yang muda maupun orang yang sudah tua, ia wajib untuk menuntut ilmu. Bahkan seseorang telah dikatakan ulama saja, ia diwajibkan untuk menuntut ilmu. Mengapa? Karena ia diwajibkan untuk menambah ilmu yang dimilikinya. Lalu bagaimana kita yang ilmunya masih sedikit dibanding para ulama? Sudah pasti kita lebih ditekankan untuk mencari ilmu. Jamaah, kebahagiaan dan kesuksesan itu tidaklah bisa kita raih tanpa adanya ilmu. Kebahagiaan di dunia bisa kita raih itu juga dengan ilmu, apalagi dengan kita ingin mencari kesuksesan juga kebahagiaan di dunia akhirat, maka kita sudah pasti harus mencari ilmu. Tahukah kalian, ilmu agama itu adalah ilmu yang penting bagi kita. Mengapa? Karena ilmu agama adalah pondasi bagi kehidupan diri kita, yang mana di dalam ilmu agama terdapat petunjuk yang dengannya kita dapat memperoleh kebahagiaan dan juga membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Coba kita bayangkan bersama, apabila di dalam suatu masyarakat itu hidup tanpa adanya ilmu, terkhusus ilmu agama, sudah pasti ia akan mengalami kemunduran dan juga keterbelakangan. Memang terlihat modern, namun nyatanya moral yang ia miliki itu rusak. Kehidupannya memang terlihat demokratis nih, namun nyatanya para masyarakat yang hidup tidak beraturan. Tidak heran orang muslim ini melakukan hal yang haram tapi ia tidak menyadarinya, karena minimnya pengetahuan akan ilmu agama yang ia miliki. Jadi jamaah, ilmu agama ini adalah ilmu yang penting bagi diri kita, yang mana dengan agama Islam adalah agama yang senantiasa menuntut umatnya untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu yang untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun ilmu untuk memperoleh kebahagiaan juga suksesan di akhirat. Namun pada kenyataannya nih, di zaman sekarang orang malah sibuk akan urusan duniawi, tapi mereka lupa untuk menyiapkan bekal di akhirat kelak. Sesungguhnya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi janganlah kita sampai menjadi salah satu orang yang dibenci oleh Allah karena kebodohan kita akan ilmu akhirat.
Masih lebih baik orang yang bodoh akan ilmu dunia namun ia pandai akan ilmu akhirat. Tapi apabila orang tersebut memiliki dua ilmu, yaitu ilmu dunia dan juga ilmu akhirat, ia pandai, itu termasuk orang yang ideal. Jamaah rahimakumullah, ada banyak keutamaan yang dapat kita peroleh dari menuntut ilmu. Keutamaan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat para penuntut ilmu. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Keutamaan yang kedua yaitu akan dimudahkan jalan untuk menuju surga. Karena di dalam menuntut ilmu agama ini kita akan mendapatkan hidayah, dan hidayah ini akan menuntun kita untuk masuk surga. Sebaliknya, orang yang tidak menuntut ilmu agama, ia tidak akan mendapatkan hidayah, sehingga ia tidak bisa untuk masuk surga. Pertanyaannya, kalau sudah seperti ini, bagaimana untuk kita masuk surga? Terus, keutamaan yang ketiga adalah para malaikat akan merendahkan sayap-sayap mereka pada orang-orang yang menuntut ilmu. Karena mereka ini senang pada orang-orang yang menuntut ilmu. Terus yang keutamaan yang keempat adalah para penduduk langit maupun bumi, bahkan ikan-ikan saja, mereka mendoakan para penuntut ilmu agar diampuni dosa-dosa yang mereka miliki. Masya Allah sekali bukan untuk para penuntut ilmu ini? Terus keutamaan yang kelima adalah orang-orang yang berilmu, ia lebih baik dan lebih utama dibandingkan orang-orang yang ahli ibadah. Mengapa? Karena orang-orang yang berilmu ini manfaatnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun ia juga dapat memberikan manfaat untuk orang lain. Beda kalau untuk orang yang ahli ibadah, manfaatnya cuma bisa dirasakan oleh dirinya sendiri. Terus manfaat yang terakhir adalah orang-orang yang berilmu ini dikatakan sebagai pewaris para nabi. Ya, itulah beberapa keutamaan dari para penuntut ilmu. Jadi jamaah, alangkah baiknya kita menuntut ilmu, terkhusus ilmu agama. Jangan sampai kita menjadi salah satu orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak paham akan ilmu agama. Ketahuilah, salah satu hal yang dikehendaki Allah adalah apabila kamu memiliki ilmu agama, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "May yuridillahu bihi faqiran yufaqihu fiddin," yang artinya adalah barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka ia akan Allah berikan kepahaman ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya menuntut ilmu. Semoga kita senantiasa dapat diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan juga istiqomah terus menuntut ilmu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.